Pedangdut Dewi Persik lagi-lagi murka saat tampil live di akun sosial media pribadinya. Ia terlihat emosi karena namanya diduga disindir oleh Rizky Bilar. Karena dalam unggahan TikTok terbaru dari Rizky Bilar, netizen menduga Bilar terlihat menitipkan seekor unta kepada seorang pria yang disebutnya sebagai Pak RT Bukhara di Uzbekistan. Merasa tersindir dengan unggahan Rizky Bilar tersebut di akun TikToknya, Dewi Persik pun beraksi cukup pedas. Tak hanya membeberkan sejumlah prestasinya sebagai artis, pedangdut yang beken disapa DP ini pun mengungkapkan beberapa kalimat sindiran yang menohok seperti numpang tenar. Untung tidak dibanting tapi digantung, dirinya bukan kucing salah satu kawasan di Jakarta Selatan, hingga guru tidak bisa dibandingkan dengan murid. Lantas, seperti apa pernyataan dugaan sindiran balik DP tersebut? Kembali berseterunya Dewi Persik dengan sesama artis. Sebelumnya, ia pun sempat berseteru dengan ketua RT lingkungannya tinggal bernama Pak Malkan. Lantas benarkah perseteruan yang dipicu miskomunikasi penyerahan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha tersebut benar-benar telah berujung damai? Seperti apa pernyataan Pak RT Malkan terkait prahara hewan kurban dengan DP tersebut? Terkait ujung perseteruan Dewi Persik dengan ketua RT lingkungan rumahnya Pak Malkan, seperti apa tanggapan Ustadz Qurtubi selaku pihak yang memediasi Dewi Persik dengan Pak RT Malkan, namun berujung deadlock? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Murka Dewi Persik kembali bangkit. Hal itu terlihat saat Dewi Persik melakukan live melalui sosial media pribadinya. Pemicu murkanya DP karena merasa dirinya diduga disindir oleh Rizky Bilar yang memposting sebuah video di akun TikToknya, yang mana Rizky Bilar menitipkan seekor unta kepada seorang ketua RT di Bukhara, Uzbekistan, tanpa melakukan marah-marah. Bahkan dalam video tersebut, Rizky Bilar menuliskan caption sebagai berikut. Dimulai dengan kebaikan, berakhir dengan kedamaian. Alhamdulillah tidak ribut-ribut sama Pak RT Bukhara. Suka mati. Aku suka before school ada onta satu. Titip onta. So, bisa aman juga. Tidak live, tidak marah-marah. Sure, bisa. Aman sure. Spasial. Rakun Bilar. Spasial aman. Oh, spasial. Oh, tidak marah-marah. Tidak live. Tidak aman juga. Sontak, banyak netizen yang kemudian memberitahu DP soal dugaan sindiran dari Rizky Bilar tersebut. Membalas sindiran tersebut, tak pelak DP pun diduga melayangkan sindiran balik nan menohok. Ia mengungkapkan sederet prestasinya sebagai artis selama berpuluh-puluh tahun berkarir, baik sebagai penyanyi dangdut, pemain sinetron, FTV, maupun sebagai aktris atau pemain film layar lebar. Gua nggak ada ngomongin siapa, nggak ada. Aduh, ada yang lagi redup tapi bukan lampu ya, jadi mampir-mampir di mari. Please dong, gua nggak ngajakin lu. Artis gua mah lagi di Uzbek, Lumi. Siapa itu di Uzbek? Aku nggak tahu sayang. Emang mami difitnah kenapa sama? Gak ada yang Raffi sama Sanas, gak ada fitnah gua, nggak ada. Percuma kalau bikin fitnah buat aku ya guys. Karena kalau orang lama atau orang yang berkecimpung di dunia entertain itu tahu aku banget kayak gimana.
Jadi kalau orang baru itu, jadi kalau ngomong tentang beritanya Dewi Persik mah selalu jelek, gak ada yang baik. Yang bikin siapa? Yang dengki. Dia mungkin kepingin eksis kali, dia mungkin kepingin sederajat kali, selevel. Jadi dia akan membuat suatu cara, gimana caranya gitu. Ya nggak bisa lah. Artis lu pernah nggak main sinetron berapa tahun? 2 tahun? Pernah nggak? 3 tahun? Pernah nggak? Pernah nggak artis lu, idola lu main film? Hah? Main film terus box office, itu prestasi kalian. Kenapa kok singlenya nggak pernah trending? Kata siapa, Liana? Idola kamu pernah nggak 100 sekian M viewernya? Hey, Indah Pada Waktunya, hai. Hikayat Cinta, hai. Mimpi Manis trending, hai. Centini trending, hai. Baru lahir ya, hai. Baru netes banget sih lo. Film bisa, nyanyi bisa, nggak lekang waktu. Ya pasti banyak yang syirik lah. Jam Terbang dan Aku Masih Embrio, Mami udah main film 2 juta penonton. Iya Desmita, alhamdulillah. Film pertama aku Tali Pocong Perawan itu zaman dulu 2 juta penonton. Zaman dulu. Kamu masih embrio ya? Dewi Persik juga mengungkap kata-kata sindiran lainnya bahwa untung dirinya bukan dibanting tapi digantung. Dalam kalimat sindiran tersebut, DP memilih digantung daripada dibanting. Kabarnya, kalimat sindiran DP tersebut diduga ditujukan kepada Rizky Bilar. Baru lahir lu kalian ya? Kemana aja lo? Gak ada penyanyi yang mau digantung dengan nyanyi. Iya ya Sen-sen, cuman mami emu ya Sen-sen. Untungnya Eke bukan dibanting ya Sen-sen, digantung ya Sen. Kalau dibanting apa gak mampus gue Sen. Kalau mau fitnah-fitnah aku mikir, seluruh Indonesia sudah aku datengin. Orang-orang dari pelosok sampai ke ujung-ujung udah pernah gue datengin. Jadi mereka tahu gue kayak gimana. Jadi jangan heran kalau Dewi Persik ibaratnya sampai saat ini alhamdulillah ada aja orang yang masih mau make. Karena mereka kenal aku. Mereka bukan kenal dari media, mereka sudah tahu aku kayak gimana. Yang percaya sama media-media yang nggak tanggung jawab, itu mereka yang dengki. Tapi kalau orang yang nggak dengki sama aku udah pasti, gue ketemu sama DP nggak kayak gitu orangnya, nggak kayak, pasti begitu kan, bisa tetap naik kan. Makanya harus kreatif, jangan nyolek orang. Betul Fahira, maklum Fahira, ada yang mau numpang pansos. Saya nggak kenal mereka dan mereka nggak tahu kehidupan saya loh. Gitu. Tapi mereka dengan seenaknya sendiri menggunakan sosial media dengan menyebut nama saya seolah-olah mereka tahu tentang kehidupan saya gitu. Sindiran Dewi Persik bahkan lebih pedas lagi ketika ia juga menyebutkan jika dirinya bukanlah kucing di salah satu kawasan di Jakarta Selatan. Dewi Persik pun dalam sesi live-nya terlihat sangat emosional yang diduga sedang membalas sindirannya yang netizen duga ditujukan kepada Rizky Bilar. Itu ada berita juga Dewi Persik tidak koar-koar tentang perselingkuhan. Apa sih tentang perselingkuhan? Tadi apa mah beritanya mah? Perselingkuhan Sanas dan yang lain-lain apalah gitu ya. Aku bukan kucing Kalibata ya Robi. Kalau kucing mah nggak usah nikah. Kalau kucing mah kawin. Nah itu kucing Kalibata. Ya, kalau gue mah enggak. Jadi aku nggak akan koar-koar kalau orang itu nggak macem-macem sama aku gitu loh. Aku nggak ada masalah sama Sanas, aku nggak ada masalah sama Raffi, tapi aku tidak membenarkan adanya perselingkuhan. Tapi tidak ada urusannya dengan aku. Lo ngapain? Emangnya aku siapa mau ngurusin orang mau selingkuh, orang mau cerai? Nggak ada urusan sama gua mah. Dewi Persik mah koar-koar sama orang yang nyolek, itu baru gue koar-koar. Kalau nggak nyolek gue mah gue nggak bakalan koar-koar, gue nggak akan gue bales. Kucing Kalibata sosokan ya kami, gue tahu udah semua ininya, gak usah aneh-aneh deh, gue bongkar aja nanti semua si utility Kalibata ini. Gue tahu lu sampai sekarang aja mas siapa gue tahu. Gue mah intelijen, hati-hati aja. Kalau mereka mau tahu tentang kehidupan saya tiap hari ya
kerja seperti ini kan, pagi siang malam. Tadi pagi saya kerja, pulang dari situ saya masih ada kerjaan lagi. Tidur pun saya satu hari bisa cuman 2 jam 3 jam. Kan di luar sana juga banyak sekali ya. Sampai saat ini aja masih banyak sekali pakai nama saya, sebut nama saya. Seolah-olah mereka tahu tentang kehidupan saya. Membalas sindiran dengan sindiran menohok pula. Dewi Persik pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang guru yang tidak bisa dibandingkan dengan murid. DP dalam hal ini hendak mengatakan kepada seterunya, siapa yang paling senior di panggung hiburan saat ini, tak lain adalah dirinya. Dan dia menilai seterunya masih sebatas sebagai junior yang masih merangkak untuk menyainginya. Masa anak baru dibandingkan sama, kalau guru ya tetap guru, murid ya tetap murid. Jangan dibandingkan guru sama murid. Ya, murid nggak akan pernah bisa jadi guru. Bisa jadi guru suatu saat. Tapi kalau guru, ya tetap guru. Jam terbang itu tidak bisa dibeli. Jam terbang itu tidak bisa dibeli dengan piala. Jam terbang itu tidak bisa dibeli dengan penghargaan-penghargaan yang namanya penghargaan itu bisa dibuat. Nggak kayak penghargaan zaman dulu. Kalau penghargaan zaman dulu beda cerita ya. Terus jam terbang itu ya dari pengalaman, dari proses gitu. Dan itu tidak ada sekolahnya, kecuali dijalani sendiri. Proses selanjutnya aku tuh tidak plan, udah itu aja. Sekali ini udah yang terakhir udah. Saya cukup memaafkan banyak orang, tapi ini bukan berarti saya jahat. Murkanya Dewi Persik karena merasa disindir rekan artis terkait seteru hewan kurban di Hari Raya Idul Adha dengan hewan unta. Lantas, seperti apa sebenarnya ujung cekcok antara Dewi Persik dengan ketua RT di lingkungan rumahnya ketika itu yang berakhir dengan damai? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aksi garang Dewi Persik menyentil balik ketika namanya disindir artis di sosial media, berbanding terbalik dengan sikapnya ketika sempat berseteru dengan ketua RT lingkungannya belum lama ini. Mantan istri Aldi Taher ini memutuskan berdamai dengan ketua RT lingkungannya bernama Pak Malkan sebagai responnya atas permintaan maaf dari Pak Malkan. Ia menganggap percekcokan dengan Pak Malkan yang dipicu miskomunikasi saat penyerahan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha itu telah selesai dan berujung damai. Kan ada statement terbaru dari Pak RT meminta maaf untuk kasus yang kemarin. Ya aku sih juga harus bisa memaafkan dan meminta maaf juga dong. Beliaunya juga mengakui adanya miskom antara beliau dengan saya, di mana urusannya dengan Pak Ustadz gitu. Yeah. Jadi kalau masalahnya saya kan urusannya saya kan kemarin dengan Pak Ustadz gitu. Yeah. Jadi ya udah clear lah, ngapain dibesar-besarkan, itu rasa juga udah lewat, dagingnya pun juga udah dibagi-bagikan, udah di tetangga-tetangga juga. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya antara aku sama Pak RT. Cuman masalah miskom aja, udah selesai. Jadi mengenai uang 100 juta itu bukan aku mau fitnah, ini dari Enggi sendiri. Gitu. Jadi aku sih kalau aku pribadi kan hanya bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh ART aku gitu kan Mas. Sebaliknya pun bukan aku mau fitnah Pak RT 100 juta. Itu kan dari asisten aku yang mengatakan seperti itu, bahwa ada permintaan uang, tapi sudah dijelaskan sama Pak RT-nya sendiri bahwa tidak seperti itu Bu, bahwa tidak ada uang minta 100 juta. Kan ada 2 versi dan itu pun saya sudah sampaikan kepada teman-teman juga. Pak Malkan selaku Ketua RT Dewi Persik sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak mau berlarut-larut dalam percekcokan dengan Dewi Persik. Karena itu, ia lebih dahulu meminta maaf kepada Dewi Persik jika memang ada khilafan di pihaknya. Pak Malkan pun mengaku sudah memaafkan Dewi Persik,
Meski tanpa pedangdut yang beken disapa DP ini meminta maaf kepada dirinya, artinya persoalan dianggap sudah selesai. Sejak awal, Pak Malkan tidak ingin ada masalah karena ia ingin berdamai. Karena itulah ia menghadiri proses mediasi yang diinisiasi oleh Ustadz Qurtubi. Namun karena tensi panas ketika itu, maka bukannya damai yang dicapai, malah ketegangan. Tetapi tensi panas itu kini telah mendingin, adem dan damai. Jadi intinya sekarang, saya ini manusia yang ingin tidak bermasalah. Damai. Apalagi saya sebagai ketua RT terhadap lingkungan warga yang menjadi tanggung jawab saya. Kondisi yang namanya keadaan ketenangan itu ya udah, itu merupakan tujuan saya supaya lingkungan saya itu aman, terkendali. Saya dari awal kan nggak pernah ingin ada masalah, berarti kan di situ nggak perlu minta maaf, saya udah memaafkan secara otomatis, ya kan? Nggak perlu orang minta maaf sama saya, atau lagi kalaupun saya minta maaf atas kehilapan ini, mungkin yang menjadi titik miskomunikasi itu, ya kan, antara saya. Tapi memang sebenarnya saya nggak pernah berhubungan sama Ibu Dewi Persik ataupun asisten rumah tangganya. Itu haknya dia. Kan saya udah minta maaf kalaupun ada hilap saya. Walaupun sebenarnya ini adalah miskomunikasi yang saya nggak tahu awalnya. Ya jadi ya udah, itu aja. Saya kan begini, saya kan nggak pernah bicara jelek tentang dia, ya kan, dan saya juga nggak mau itu mau masa RT-nya nggak ngejelek-jelekin warganya, ya kan. Yuk, kalaupun itu kan semua di netizen itu juga nggak tahu permasalahannya sebenarnya. Heboh adanya miskomunikasi terkait hewan kurban Idul Adha yang diakui Dewi Persik telah berujung damai dengan Pak RT Malkan. Lantas, seperti apa reaksi Ustadz Qurtubi atas inisiatif perdamaian Dewi Persik dan Pak RT Malkan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Pengakuan Dewi Persik bahwa dirinya sudah berdamai dengan Pak RT lingkungan membuat senang Ustadz Qurtubi yang juga mengenal baik Dewi Persik. Pasalnya, Ustadz Qurtubi lah yang sempat memediasi Dewi Persik dengan Ketua RT. Ia mengaku merasa gembira dengan itikat baik Dewi Persik dan Ketua RT-nya untuk berdamai pasca proses mediasi yang dipimpinnya berujung deadlock. Bahkan malah terlibat cekcok hingga perang mulut. Inisiatif berdamai di luar proses mediasi yang dilakukan Ketua RT Pak Malkan dan Dewi Persik mempertegas penilaian Ustadz Qurtubi bahwa keduanya, baik Dewi Persik maupun Pak Malkan, adalah orang-orang baik yang ia kenal di dekatnya. Artinya saya tahu persis bahwa di lingkungan beliau baik. Beliau baik, berhadapan juga dengan Pak RT, kami juga Pak RT juga orang baik. Artinya peduli dengan lingkungan, kemudian pelaksanaan kurbannya juga tiap tahun juga lancar, bahkan menjadi percontohan gitu ya. Artinya persoalannya hanya pada saat situasi itu yang kurang pas itu kan karena ada situasi yang mungkin ada emosi ya, atau bisa dilihat sendiri dalam video pada saat kita mediasi gitu. Selebihnya keduanya orang baik. Jadi mudah-mudahan dari kebaikan itu ya, Allah juga yang menggerakkan hati-hati keduanya sehingga sekarang jadi reda, kemudian berdamai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi gitu. Ada etikat baik untuk berdamai. Jadi kalau awak media lihat
Terkait hubungan dengan Partai Malka, sejauh ini kami baik karena memang di lingkungan kami juga di sini kita bertetangga, kemudian sering kegiatan bersama, kemudian kami juga bersaudara, berkeluarga besar gitu ya. Dan saya juga masih terjadwal isi pengajian di masjid tersebut. Alhamdulillah tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.